Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Tetap semangat ya belajarnya walaupun masih online. Kita melanjutkan lagi pertemuan minggu lalu. Minggu lalu itu kan kita berbicara tentang laporan posisi keuangan. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang laporan arus kas. Sama sumbernya masih dari Kiso, Wiken, dan Warfield, Intermediate Accounting. Kalian bisa cari literatur yang lain di perpus, kampus, atau pakai ebook. Banyak yang bisa di-download ebook terkait Intermediate Accounting di internet. Baik, salah satu dari 3 tujuan dasar laporan keuangan itu adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Karena kita akan membahas arus kas, maka ini jadi patokan yang harus kalian pahami bahwa salah satu dari 3 tujuan dasar laporan keuangan adalah yang pertama menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Karena suka nggak suka, arus kas itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar. 3 laporan yang kemarin sudah kita bahas, ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, posisi keuangan. Di 3-tiganya itu di dalamnya terkandung informasi tentang arus kas selama 1 periode. Tapi laporan yang tersaji di 3 laporan tadi, posisi keuangan, laba rugi, sama perubahan ekuitas, itu sifatnya terbatas, jadi tidak komprehensif, tidak lengkap, sehingga kurang bisa digunakan untuk membedah arus kas secara lebih detail dan lebih lengkap atau lebih komprehensif. Meskipun tadi 3 laporan tadi, arus kas, posisi keuangan, sama perubahan ekuitas itu bermanfaat, tapi nggak ada satupun yang tadi saya bilang terperinci, yang lengkap, yang lebih jelas terkait arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber-sumber dan penggunaan kas selama periode tersebut. Nah, IASB sendiri itu mengharuskan adanya laporan arus kas. Jadi laporan terperinci terkait arus kas masuk, arus kas keluar, sumber-sumbernya dari mana saja, itu ada di dalam laporan arus kas. Itu makanya IASB mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan arus kas. Kemudian kita masuk ke tujuan utamanya. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode. Nah, laporan arus kas itu melaporkan tentang pengaruh kas dari operasi selama suatu periode, transaksi investasi, transaksi pendanaan, kenaikan atau penurunan neto kas selama 1 periode. Jadi ada pengaruh kas dari operasi, ada transaksi investasi, pendanaan, dan kenaikan atau penurunan neto selama suatu periode. Laporan sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan neto kas itu akan membantu investor. Jadi investor akan terbantu ketika investor tahu kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, digunakan buat apa kasnya. Jadi mereka akan tahu, terutama investor, kreditor, dan pihak-pihak yang terkait itu tahu dan ngerti apa yang terjadi pada sumber daya yang paling liquid dalam perusahaan. Jadi
Seperti yang kita tahu, kas dan setara kas itu adalah sumber yang paling liquid di perusahaan. Operasional bisnis suatu perusahaan itu bergantung pada kelikuidan dari arus kasnya, kelikuidan dari asetnya. Semakin liquid asetnya, arus kasnya semakin lancar, maka perusahaan akan bisa lebih fleksibel dalam menerapkan strategi bisnisnya. Oleh karena itu, sebagian besar individu mengelola buku cek dan mempersiapkan pengembalian pajak dengan basis kas, sehingga mereka dapat memahami informasi yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Jadi semakin rapi laporan arus kas, semakin lengkap laporan arus kas, maka yang lebih mudah dalam membantu penggunanya untuk melakukan pengambilan keputusan yang strategis. Nah, laporan arus kas di sini akan memberikan jawaban atas pertanyaan penting tapi sederhana, seperti dari mana kas itu berasal, sumbernya dari mana. Ketika perusahaan tahu, sumber paling lancar itu, sumber utamanya kas masuk itu dari pos ini, maka pos itu akan dipelihara, akan di-maintenance dengan sangat baik, sehingga perusahaan tidak kehilangan sumber kasnya. Kemudian berapa kas yang digunakan dalam satu periode, itu berapa kebutuhan kas yang digunakan untuk operasi, investasi, pendanaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, berapa perubahan saldo kas selama berusaha. Itu penting tapi sederhana, sehingga ketika laporan arus kas dibuat disusun dengan baik, itu akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita masuk ke isi dan format laporan arus kas. Perusahaan mengklasifikasikan penerimaan dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas. Jadi dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas berbeda. Yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba neto. Jadi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasi. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Ini termasuk dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aset tidak lancar, meliputi pembuatan dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, termasuk di dalamnya utang dan ekuitas, serta aset tetap. Jadi agak berbeda dari operasi. Operasi yang digunakan untuk operasional perusahaan, sedangkan investasi ini digunakan untuk masuk dan keluar aset tidak lancar. Normalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Ini terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Biasanya itu meliputi dari perolehan sumber daya dari pemilik dan memberikan hasil atas investasi, kemudian bisa juga peminjaman uang dari kreditor dan membayar jumlah yang dipinjam. Itu terkait dengan aktivitas pendanaan. Nah, nilai pada laporan ini dapat membantu para pengguna untuk mengevaluasi likuiditas. Kemarin kita sudah bahas likuiditas, solvabilitas di pertemuan lalu ya. Jadi laporan arus kas ini mampu membantu para pengguna untuk mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas itu memberitahu kita terkait kedekatan sesuatu itu untuk menjadi kas. Jadi seberapa liquid aset itu menjadi kas. Dan solvabilitas itu membantu perusahaan, membantu penggunanya untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan kemarin kita berbicara tentang fleksibilitas keuangan,
di mana kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan kesulitan keuangan, kebutuhan, atau peluang yang tidak terduga. Itu kalau kasnya sehat, maka ketika ketika Indonesia atau dunia bisnis terdampak pandemi, ketika perusahaan punya kas yang sehat, maka itu tidak akan menjadi soal sebenarnya. Nah, ini isi dan formatnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, arus kas masuk, arus kas keluar nih juga ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4, kurang lebih ada 4 ya. Kemudian kita masuk ke penyusunan laporan arus kas. Nah, perusahaan sendiri itu punya beberapa sumber dalam membuat atau mempersiapkan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah data transaksi yang dipilih. Jadi ada 3, laporan keuangan komparatif, laporan posisi keuangan komparatif, laporan laba rugi, dan data transaksi yang dipilih. Ini merupakan sumber-sumber data yang digunakan perusahaan untuk menyusun atau mempersiapkan laporan arus kas. Ini ilustrasinya, contohnya pada tanggal 1 Januari 2011, di tahun pertama operasinya, Telemarketing Incorporation menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai pari $1 seharga 50.000 secara tunai. Perusahaan menyewa ruang kantor, furniture, dan peralatan telekomunikasi dan melakukan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah seharga 15.000. Ilustrasi slide selanjutnya ini akan menunjukkan laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2011. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dari Telemarketing Incorporation. Perbandingan antara awal dan akhir tahun 2011. Kalian bisa lihat ini, perhatikan. Ini akan lebih memudahkan ketika nanti membuat laporan arus kas. Kalian bisa bikin seperti ini sebelumnya. Sebelum bikin laporan arus kas maksudnya. Nah, kemudian mempersiapkan laporan arus kas. Untuk mempersiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini, ada 4 langkah yang harus ditentukan. Yang pertama, menentukan kas yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Jadi kasnya itu didapat dari aktivitas operasi atau digunakan untuk aktivitas operasi. Paham ya maksudnya? Jadi kasnya itu, kas yang dimiliki itu berasal dari hasil aktivitas operasi atau sudah digunakan untuk aktivitas operasi, atau akan digunakan untuk sudah digunakan untuk aktivitas operasi. Yang kedua, kas yang peroleh itu dari atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi kas yang dimiliki itu didapat dari aktivitas investasi atau pendanaan atau sudah digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, harus menentukan perubahan kenaikan atau penurunan. Jadi perubahannya itu naik atau turun selama periode berjalan. Dan yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan kas akhir. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi. Di mana kas yang diperoleh dari aktivitas operasi itu adalah kelebihan penerimaan kas. Jadi kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Jadi pembayaran kas atau kelebihan penerimaan atas pembayaran dari aktivitas operasi. Di sini perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengonversi laba neto berdasarkan basis accrual menjadi laba neto berdasarkan basis kas.
Untuk melakukan itu, perusahaan menambah atau mengurangi dari laba neto pos-pos dalam laporan laba rugi yang tidak memengaruhi kas. Nah, terkait prosedur tersebut mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tapi juga laporan posisi keuangan komparatif dan data transaksi tertentu. Makanya di slide ini saya tampilkan laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Analisis laporan posisi keuangan komparatif telemarketing mengungkapkan dua pos yang akan memengaruhi perhitungan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kalian lihat dulu ke posisi keuangan komparatif. Nah, di sini ada dua pos yang memengaruhi perhitungan kas neto. Yang pertama adalah penambahan piutang. Nih, penambahan piutang. Penambahan piutang usaha ini mencerminkan kenaikan pendapatan non kas sebesar 41.000. Nah, kemudian pos yang kedua adalah penambahan utang usaha yang mencerminkan kenaikan beban non kas sebesar 12.000. Nih, 12.000 utang usaha. Oleh karena itu, untuk menghitung kas yang diperoleh dari operasi, Telemarketing Incorporation mengurangi kenaikan piutang. Kenaikan piutangnya tadi 41.000. Dan perusahaan menambahkan kembali kenaikan utang usaha ke laba neto 12.000. Sehingga 41.000 dikurangi 12.000. Hasilnya $29.000. Maka perusahaan menentukan kas yang diperoleh dari operasi sebesar 10.000. Jadi dikurangkan dari laba netonya. Selanjutnya, perusahaan menentukan aktivitas investasi dan pendanaan. Pada langkah pertama menentukan aktivitas operasi, yang kedua adalah menentukan kas yang diperoleh dan atau digunakan dari aktivitas pendanaan atau investasi. Nah, pada laporan arus kas ada dua aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah modal saham 50.000 dengan penerbitan saham biasa, dan yang kedua adalah pembayaran dividen tunai 14.000. Nah, yang terkait dengan investasi itu adalah pembelian tanah. Jadi pembelian tanahnya itu 15.000 masuk ke aktivitas investasi. Kemudian aktivitas pendanaan itu ada di penerbitan saham dan pembayaran dividen tunai. Ini aktivitas investasi dan pendanaan. Sehingga kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah 36.000. Kenaikan bersih kasnya 31.000. Ini kalian bisa lihat cara perhitungannya ada di sini. Tidak semua aktivitas perusahaan yang signifikan melibatkan kas. Ini adalah contoh transaksi atau aktivitas non-kas yang signifikan. Yang pertama adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Kemudian konversi obligasi menjadi saham biasa. Penerbitan utang untuk menjadi aset, untuk membeli aset. Dan yang keempat, pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi ini signifikan, tapi tidak memengaruhi kas yang dilaporkan, terpisah dalam bagian bawah laporan arus kas ataupun dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh laporannya. Kalian melihat di sini. Penebusan obligasi 50.000
catatan arus kasnya adalah aktivitas investasi dan pendanaan non kas adalah pembelian peralatan dengan penerbitan obligasi. Jadi membeli peralatannya dengan cara menerbitkan obligasi. Itu merupakan transaksi non kas yang signifikan. Nah, itu jadi bisa terjadi aktivitas tanpa melibatkan kas. Ada idiom yang berkata bahwa kebahagiaan sebuah perusahaan adalah memiliki arus kas yang positif. Meskipun laba itu memberikan ukuran jangka panjang dari keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, kas itu tetap menjadi sumber kehidupan. Tanpa kas, perusahaan tidak akan mampu bertahan. Itu mau perusahaan kecil, perusahaan menengah, ataupun perusahaan besar, kas itu merupakan unsur paling penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Karena kreditur akan memeriksa laporan arus kas dengan sangat hati-hati, karena mereka memerhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Jadi ketika kalian punya usaha dan mau meminjam dana di bank akan melihat laporan arus kasnya. Ada berapa arus kas masuk atau arus kas positif dalam setiap periode. Mencukupi tidak untuk membayar angsuran hutangnya atau membayar hutangnya tepat waktu. Itu krusial buat sebuah perusahaan. Biasanya mereka akan memulai memeriksanya itu dengan nyari cash netonya yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ketika jumlah arus kas dari operasinya tinggi, itu berarti perusahaan mampu menghasilkan kas untuk membayar hutang atau cicilannya. Sebaliknya, ketika kreditur atau investor atau siapapun melihat bahwa jumlah kasnya itu rendah dari hasil operasi, arus kas masuk dari hasil operasinya rendah, perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan efek ekuitas untuk membayar tagihannya. Jadi misalnya bank mau minjemin, maka dia akan lihat laporan arus kasnya. Kalau laporan arus kasnya tinggi, maka bank akan pede memberikan pinjaman, karena harapannya dengan arus kas yang tinggi mereka tidak akan kesusahan dalam membayar hutangnya, baik itu cicilannya ataupun melunasi pokok hutangnya. Tapi ketika arus kasnya rendah dan misalnya di bawah dari atau ketika dilihat hanya cukup untuk menutup biaya operasional atau aktivitas operasional, maka bank akan berpikir pasti ketika membayar dia akan meminjam dari tempat lain atau menerbitkan efek ekuitas untuk membayar tagihan atau hutang-hutangnya. Itu menjadi catatan penting bagi perusahaan untuk memaksimalkan arus kasnya. Sehingga kreditor itu akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait arus kas. Seberapa berhasil perusahaan dalam menghasilkan kas neto dari aktivitas operasi, terus tren arus kasnya gimana dari waktu ke waktu, cenderung naik atau cenderung tidak stabil, naik turun atau bahkan cenderung turun terus. Kemudian pasti krediturnya akan bertanya, ini gimana caranya kasnya bisa positif atau gimana caranya kasnya bisa negatif, karena itu terkait dengan keputusan peminjaman. Kadang-kadang pengguna laporan keuangan atau pembaca laporan keuangan itu menilai likuiditas sebuah perusahaan menggunakan rasio cakupan kas utang lancar. Jadi
seringnya kadang-kadang pengguna itu baca likuiditasnya perusahaan itu dari rasio cakupan kas utang lancar. Nah, rumusnya seperti itu, bisa kalian lihat di situ. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendek dari operasionalnya pada 1 tahun tertentu. Makin mendekati 1:1, maka rasionya dianggap sangat tinggi. Jadi kalau rasionya 0,99 berarti itu bagus perusahaannya, karena rasionya tinggi. Perusahaan akan mampu membayar liabilitas jangka pendek dari operasinya. Dan akan semakin kecil kemungkinan perusahaan memiliki masalah likuiditas ketika rasionya mendekati 1:1. Kemudian fleksibilitas keuangan. Rasio cakupan utang kas itu memberikan informasi terkait fleksibilitas keuangan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitasnya dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Ini rumusnya, bisa kalian lihat di situ. Ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pembaginya adalah rata-rata liabilitas jangka pendek, sedangkan yang ini adalah rata-rata total liabilitas. Maka rasio ini mampu mengukur pandangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Kalau dalam jangka waktu yang pendek menggunakan rasio cakupan kas utang lancar, tapi kalau lebih lama bisa menggunakan rasio cakupan utang kas. Ada cara lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan, yaitu dengan menggunakan arus kas bebas. Di mana arus kas bebas ini merupakan jumlah arus kas diskresioner yang dimiliki perusahaan. Rumusnya seperti yang ada di slide. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal dan dikurangi pengeluaran dividen. Perusahaan dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas. Oke, kemudian kita masuk ke laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. IFRS mensyaratkan setiap entitas untuk menyajikan satu set laporan keuangan lengkap setiap tahun. Satu set laporan ini berisi yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini biasanya berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dapat menjelaskan informasi dalam bentuk kualitatif. Jadi normalnya informasi berbentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Itu bisa di situ. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktek tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan.
IASB merekomendasikan pengungkapan untuk semua prinsip akuntansi yang signifikan, material yang signifikan, dan metode yang mencakup pilihan dari berbagai alternatif atau metode yang khas dalam industri tertentu. Jadi ringkasan kebijakan, prinsip dasar konvensi peraturan yang digunakan itu dimasukkan ke dalam catatan atau laporan keuangan. Misalnya perusahaan dapat menghitung persediaan berdasarkan beberapa asumsi, FIFO, rata-rata tertimbang, penyusunan aset tetap, dan peralatan menggunakan beberapa metode yang diterima, misalnya saldo menurun berganda atau garis lurus. Investasi juga bisa menggunakan valuasi yang berbeda. Nah, itu harus dilampirkan atau harus dimasukkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ini contohnya catatan atas laporan keuangan. Nah, kalian bisa baca di sini pada perusahaan Stora Enso di Finlandia. Aset tak berwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Nah, itu ada penjelasnya bahwa aset tak berwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasikan atas dasar garis lurus. Nah, ini memang perlu disampaikan di catatan laporan keuangan agar para pembacanya tahu, oh ini perusahaan menggunakan metode ini, metode itu, seperti itu. Pun dengan aset tetap, kalian lihat di ilustrasi 532. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penuntutan dan kerugian penurunan nilai yang diakui. Nah, tanah dan bangunan bebas dinilai 50 tahun, pabrik dan peralatan 5-25 tahun. Nah, itu penting untuk dilampirkan atau dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada beberapa tambahan terkait CALK. Selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan, biasanya perusahaan bisa menggunakan catatan khusus untuk membahas pos-pos dalam laporan keuangan. Penilaian harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari informasi keuangan yang perlu penekanan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya adalah item aset tetap dibedakan ke dalam beberapa golongan, tanah, gedung, dan lain-lain. Kemudian piutang dibedakan menjadi piutang dari pelanggan yang diperdagangkan, piutang dari pihak yang hubungan istimewa, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Kemudian yang ketiga, misalnya persediaan dibedakan ke dalam klasifikasi barang dagangan, perlengkapan, produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Agar lebih jelas, kalian bisa download lagi laporan keuangan perusahaan listing di BI. Biasanya itu lengkap, kalian bisa cari, lihat-lihat di sana agar lebih punya gambaran seperti apa sih bentuknya. Ada juga terkait penjelasan dalam tanda kurung, ini terkait teknik pengungkapan. Karena perusahaan itu harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh berbagai ketidakpastian kondisi keuangan, metode penilaian aset dan liabilitas, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Nah, yang pertama bisa menggunakan penjelasan dalam tanda kurung, contohnya seperti di slide. Atau bisa menggunakan referensi, silang, dan item kontrak, itu juga bisa. Contohnya dari situ. Nah, selain hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan individu dan catatan atas laporan keuangan tersebut, tadi ya 15 tadi, IAS nomor 1 juga membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penyajian. Yang pertama, saling hapus. IAS nomor 1 menunjukkan bahwa penting untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Karena kalau nggak dipisah akan membuat
kesulitan pengguna dalam memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Memang harus dipisah terkait dari tadi kalau kalian masih ingat yang kemarin saya liabilitas, ekuitas itu pendapatan beban itu dipisah, digabungnya susah bacanya. Kemudian konsistensi, IAS nomor 8 menjelaskan bahwa penggunaan laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Jadi akan lebih baik misalnya periode lalu menggunakan garis lurus, periode sekarang menggunakan garis lurus juga, sehingga akan lebih mudah dibandingkan. Dan yang terakhir adalah penyajian wajar. Penyajian wajar atas transaksi dan peristiwa menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar. Ini dianggap bahwa penggunaan IFRS dengan hasil pengungkapan yang tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Kemudian ini adalah tambahan saja, kalian bisa baca sendiri. Ada beberapa slide bisa kalian baca, di pause aja nanti dibaca. Nah, ini bisa juga rasio terkait analisis kinerja. Akuntansi itu banyak skripsi akuntansi yang menggunakan rasio-rasio ini. Pengaruh A, B, C terhadap kinerja perusahaan dan sebagainya, biasanya menggunakan likuiditas, profitabilitas, dan lain-lain. Nah, ini rumusnya, ini bisa kalian simpan karena nanti bisa saja kalian gunakan untuk dasar kalian dalam menentukan judul skripsi. Untuk penentuan variabelnya bisa menggunakan ini. Baik, demikian materi pertemuan ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ada kuis di skala, silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.